Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah pada mata pelajaran sejarah di kelas 11. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materi. Ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Ayo, pasti sebagian sudah lupa ya. Ustazah akan mengingatkan kembali. Coba kalian amati slide yang Ustazah tampilkan. Nah, kita mempelajari mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Di antaranya apa saja, Nak? Ada perlawanan terhadap Portugis, kemudian Ustazah membaginya juga perlawanan terhadap VOC, dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kalau untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas perlawanan terhadap Portugis dan perlawanan terhadap VOC. Pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Oke, nah pada kesempatan kali ini yang pertama Ustazah akan menjelaskan perlawanan rakyat Maluku. Nah, perlawanan rakyat Maluku ini dipimpin oleh Kapiten Patimura. Nah, anak bisa lihat? Coba, ini ada di mata uang kertas berapa? Ya, betul, Rp1.000. Gambar Kapiten Patimura ini diabadikan dalam uang kertas Rp1.000. Nah, Kapiten Patimura ini memiliki nama kecil yang disebut dengan Thomas Matulesi, lahir di Haria, Saparua, Maluku. Nah, setelah membahas pemimpin peperangan rakyat Maluku terhadap penjajahan, kita harus tahu kenapa atau latar belakang perang melawan Belanda di Maluku. Yang pertama, anak-anak bisa lihat karena adanya monopoli perdagangan. Kita tahu bahwa pemerintahan bangsa Barat atau seperti Belanda itu datang ke Indonesia itu untuk salah satunya mencari rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Namun ketika sudah sampai daerahnya, mereka memonopoli perdagangan yang ada di tempat tersebut, sehingga merugikan para pedagang-pedagang pribumi, seperti halnya yang terjadi di Maluku. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa lihat pergantian mata uang dari logam menjadi kertas. Jadi mata uangnya diganti dari logam menjadi kertas. Padahal pada saat itu uang yang beredar di rakyat Maluku sebagian besar adalah uang logam. Tapi Belanda secara sepihak menggantinya menjadi uang kertas. Kemudian yang ketiga, kewajiban membuat ikan asin bagi kapal-kapal Belanda. Jadi ikan asin itu untuk persediaan stok makanan para pasukan Belanda. Kemudian adanya para pemuda yang diperintah menjadi serdadu-serdadu perang Belanda yang akan dikirim ke Batavia. Selanjutnya, alasan lain yang melatar belakangi pemberontakan rakyat Maluku terhadap Belanda adalah adanya pelayaran hongi. Apa itu pelayaran hongi? Pelayaran hongi adalah pelayaran di daerah-daerah Maluku seperti Manepa, Buru, daerah-daerah penghasil cengkeh yang sistem tanam cengkehnya diawasi oleh Belanda. Ketika harga cengkeh naik secara serta-merta, Belanda memforsir daerah-daerah tersebut untuk menghasilkan cengkeh sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika harga cengkeh itu turun, daerah-daerah tersebut diperintahkan Belanda untuk menghabiskan atau istilahnya mematikan tanaman-tanaman cengkeh yang sudah ditanam rakyat walaupun kondisinya hampir siap panen. Karena Belanda menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Nah, itu untuk latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah Belanda. Kemudian untuk kronologisnya bagaimana Ustazah? Ustazah akan terangkan secara singkat. Secara singkatnya pada tahun 1817, tepatnya 15 Mei, terjadi penyerangan oleh rakyat Maluku terhadap Belanda dengan menyerang perahu-perahu yang ada di pelabuhan. Kemudian selain itu mereka melanjutkan penyerangan ke benteng Duurstede. Anak-anak bisa lihat ini gambar benteng Duurstede. Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 1817, anak-anak bisa lihat juga di slide, benteng Duurstede itu berhasil dikepung oleh rakyat Maluku, atau artinya berhasil dikuasai oleh rakyat Maluku. Selain benteng Duurstede pada saat itu juga dapat dikuasai benteng Deverdijk. Nanti Ustazah akan tampilkan benteng Duurstede dan benteng Deverdijk itu seperti apa. Selain itu pada tanggal 17 Mei itu Presiden Van der Burg dari Belanda berhasil ditembak mati. Selanjutnya, karena rakyat Maluku ternyata bisa mengepung 2 benteng milik Belanda serta menembak mati Presiden Van der Burg, akhirnya Belanda mengirimkan pasukannya kembali atau menambah pasukannya di bawah pimpinan Mayor Betjes. Nah, sampai-sampai karena ternyata rakyat Maluku cukup kuat, Belanda mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Kapiten Pattimura akan diberikan hadiah 100 gulden. Ternyata hal itu belum bisa mengantisipasi perlawanan Maluku, sehingga Belanda menambahkan pasukannya lagi datang dari Batavia. Pasukannya ditambah lagi dari Batavia. Akhirnya setelah peristiwa itu, rakyat atau pasukan Maluku yang di bawah pimpinan Kapiten Pattimura mulai terdesak. Akhirnya Pattimura dan beberapa keluarganya menyingkir ke dalam hutan. Pada saat menyingkir ke dalam hutan itu, Pattimura tetap melaksanakan perang yang dinamakan dengan perang gerilya atau sembunyi-sembunyi. Kemudian akhirnya perlawanan Maluku itu dapat dikalahkan oleh Belanda. Hal itu ditandai dengan pada tanggal 16 Desember 1817, Kapiten Pattimura ditangkap oleh pemerintahan Belanda dan dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Nah, paham kan nak sedikit gambaran mengenai perlawanan rakyat Maluku? Dan akhirnya perlawanan rakyat Maluku dapat dikalahkan oleh Belanda. Lagi-lagi rakyat Indonesia masih kalah dalam melaksanakan perlawanan terhadap Belanda. Semoga video yang Ustazah sampaikan hari ini bisa sedikit menambah wawasan dan memahamkan kalian tentang materi perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat, khususnya penjajahan terhadap Belanda. Baik, Ustazah akhiri untuk materi pada pertemuan kali ini. Ada tugas atau tidak? Coba nanti kalian cek di Google Classroom. Di situ ada tugas atau tidak? Coba dicek ya nak. Oke, terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.